Welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas konsep mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, jadi pada video sebelumnya ya, kita sudah belajar bagaimana pemantulan terjadi pada cermin cekung. Sekarang kita akan belajar jenis yang kedua, yaitu cermin cembung. Nah, ini adalah contoh pada cermin cembung yang biasa dipakai kalau misalnya kalian sedang mengendarai motor, mobil. Itu kan kalian bisa lihat bahwa cerminnya itu kita butuh pandangan yang lebih luas. Nah, biasanya pakai cermin cembung. Kamu lihat di sini cermin cembung, lihat di sini bayangan yang dihasilkan ini dia lebih luas pandangannya. Nah, ini bisa dipakai aplikasinya untuk biasanya untuk cermin-cermin untuk melihat ke belakang di motor ataupun mobil. Nah, cermin cembung kalau kita sketsakan, dia itu kebalikan dari cekung. Kalau misalnya cekung seperti ini cekung. Dia mengarah ke dalam ya. Kalau ini cembung. Nah, ini cembung, dia mengarah ke luar gitu ya. Nah, ini adalah sisi depannya, ini sisi belakang di sini, sisi belakang dari cerminnya. Kalau cekung sisi belakangnya seperti ini. Cembung mengarah keluar ya. Cermin cembung dia itu sifatnya divergen. Kebalikan dari cekung. Cekung itu kan konvergen. Kalau cembung itu dia divergen. Kalau misalnya divergen, kalau kamu lihat ini, sinar-sinarnya yang sejajar dengan sumbu utama alias principal axis, dia itu justru akan disebar seperti ini. Ya, disebarkan, makanya disebut sebagai cermin divergen, ya, yang menyebarkan sinar. Ciri-ciri berikutnya adalah pada cermin cembung, itu titik fokus F dan juga titik pusat kelengkungan C itu dia berada di dalam cermin ya. Kalau cermin cekung ya, saya review kembali cermin cekung. Dia itu ini sisi belakang cermin. Itu titik fokus F dan titik pusat kelengkungan C, M atau apapun itu berada di luar cermin. Tapi kalau cermin cembung dia fokus dan titik pusat kelengkungan C berada di dalam cermin. Kenapa dalam cermin? Karena dia menjorok keluar, maka C titik pusat kelengkungan, ingat itu kita gambar seperti lingkaran ya, lingkaran. Maaf, kayak lingkaran, seperti lingkaran. Nah, C itulah titik pusat kelengkungannya, titik pusat lingkarannya, berarti dia dalam cermin. Nah, bagaimana dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung ya? Tetap berlaku nilai fokus sama dengan R/2 ya, titik pusat kelengkungan dibagi 2 F. Nah, pembagian ruangannya, pembagian ruang cermin cembung, karena fokus dan titik pusat kelengkungan R itu di dalam cermin, berarti ruang 1, ruang 2, ruang 3 di dalam cermin. Ingat, ruang 1 antara titik O dan fokus, ruang 2 antara fokus dan R, jari-jari kelengkungan, ruang 3 yaitu R ke kanan tahingga, dan ruang 4 O ke kiri tahingga. Ya, berarti pada cermin cembung kita hanya bisa meletakkan benda itu di ruang 4 saja. Kenapa? Karena ruang 1, ruang 2, ruang 3, titik fokus, titik R, itu semua dalam cermin. Kita nggak bisa taruh benda dalam cermin. Berarti kita hanya bisa taruh benda di ruang 4. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ini sedikit berbeda, tetapi mirip dengan cermin cekung ya. Kita akan bahas sinar istimewa pada cermin cembung yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama yang horizontal seperti ini, contohnya, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Ingat, kata seolah-olah ini penting. Ya, kenapa? Karena memang sinar nggak bisa lewat fokus, fokusnya dalam cermin. Jadi dipantul seolah-olah. Jadi kayak kita kasih, nah lihat, ini adalah titik putus-putus, kayak menggambarkan seolah-olah dipantulinnya lewat fokus, ya. Garis putus-putus ini menggambarkan seolah-olah dipantulkan lewat fokus, ya.
Kalau misalnya sinar istimewa cermin cekung kan kalau misalnya sinar datangnya sejajar sumbu utama, dipantulnya lewat fokus. Tapi kalau misalnya ini kan nggak bisa lewat fokus, karena fokusnya di dalam cermin. Berarti dia pantulinnya seolah-olah dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang menuju fokus, ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi saya punya sinarnya itu menuju fokus, meskipun tidak akan tembus ke fokus, karena fokus itu sekali lagi di dalam cermin, dia hanya menuju ke fokus, tepat menuju fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali, seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Seperti ini. Jadi saya punya sinar datang menuju ke R, titik pusat kelengkungan, tapi nggak mungkin lewat R ya, karena di dalam cermin, sekali lagi. Maka akan dipantulkan balik. Ya, yang warna biru ini. Lihat, yang biru ini adalah sinar pantulnya. Nah, ini adalah 3 sinar istimewa yang sebenarnya kalau kalian baca ulang, bandingin sama cermin cekung itu beda dikit. Bedanya itu kalau cermin cekung itu kayak ada kata seolah-olah gitu, karena memang titik fokus sama R-nya itu dia dalam cermin, nggak mungkin dilewatin. Nah, secara ringkas, sinar istimewa pada cermin cembung seperti ini ya. A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sinar kedua, sinar yang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar ketiga adalah sinar yang menuju titik pusat kelengkungan. Kalau sini P ya, saya ganti R aja biar nggak bingung. Itu akan dipantulkan kembali ya, sejajar. Seolah-olah dari R. Jadi ini adalah konsep pemantulan cahaya pada cermin cembung.